Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurliani. Di sini saya akan menjelaskan tentang khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Apa sih maksud dari khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan? Langsung saja, di sini ada pengertian khobar muqaddam. Khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan adalah pola kalimat yang mendahulukan khobar daripada mubtada dan berfungsi sebagai penyempurna isim, yang mana khobarnya biasanya berupa jar majrur dan dzaraf makan atau keterangan tempat. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya yang dinamakan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan itu didahulukan atas mubtada. Seharusnya suatu kalimat itu susunannya adalah mubtada dulu baru khobar. Tapi di sini disebutkan bahwa khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jadi disebutkan khobarnya dulu baru mubtada. Kenapa kok seharusnya itu mubtada dulu baru khobar? Karena menurut pengertian mubtada sendiri, mubtada itu adalah kalimat isim yang terletak di awal kalimat. Nah, sedangkan khobar itu adalah kalimat isim yang terletak atau disandarkan kepada mubtada. Maksudnya disandarkan letaknya setelah mubtada. Jadi susunannya mubtada dulu baru khobar. Jadi misalnya kita melihat suatu kalimat, kita amati dulu awal dari kalimat tersebut apakah berupa kalimat isim atau bukan. Nah, kita kan sudah tahu tanda kalimat isim kemarin ada 4. Yang pertama ada tanwin, kemudian ada alif lam, kemudian ada huruf jar, dan ada isim yang bisa dijarkan. Nah, jika kita melihat di suatu kalimat tersebut, di awal kalimat ada salah satu dari tanda isim, berarti sudah jelas itu adalah mubtada. Nah, dan kalimat yang terletak setelah mubtada itu sudah pasti namanya adalah khobar. Jadi susunan yang benar itu adalah khobar dulu baru mubtada. Tapi di sini juga benar ya, khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan atas mubtada. Karena mubtadanya diakhirkan atau mubtadanya terletak di setelah khobar, jadi mubtadanya juga disebut dengan mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Langsung saja di sini ada contohnya. Nah, karena tadi pengertian khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan itu bisa berupa susunan jar majrur atau bisa berupa susunan dzarful makan. Yang pertama contohnya berdasarkan jar majrur. Jar majrur itu apa? Susunan antara huruf jar dan isim yang dijarkan. Yaitu misalnya alal maktabi qalamun, yang artinya di atas meja itu ada pulpen. Nah, lafat alal maktabi itu adalah khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kenapa? Karena merupakan tarkib atau susunan jar majrur, yakni ala itu huruf jar yang artinya di atas dan al-maktabi yang artinya meja. Al-maktabi itu berarti isim yang dijarkan. Jadi lafat alal maktabi itu merupakan susunan jar majrur. Kemudian lafat kolamun di situ berkedudukan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Jadi alal maktabi kolamun di situ susunan jar majrur alal maktabi yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan, dan kolamunnya berkedudukan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Kemudian yang kedua, contoh berdasarkan dzarful makan. Dzarful makan itu menunjukkan keterangan tempat. Contohnya seperti amamal masjidi sajaratun, yang artinya di depan masjid itu ada pohon. Nah, lafat amama yang artinya di depan. Jadi yang namanya dzarful makan itu menunjukkan keterangan tempat. Misalnya di depan, di belakang, di bawah, di atas, dan lain sebagainya. Nah, di sini kebetulan contohnya adalah amama. Nah, lafat amama itu artinya di depan, yang menempati kedudukan sebagai dzarful makan tadi.
dan ditambah dengan lafadz al-masjidi yang artinya masjid. Maka lengkaplah khobar muqaddam yang tersusun dari dzarful makan atau keterangan tempat tersebut. Amamal masjidi merupakan susunan dzarful makan atau keterangan tempat yang berkedudukan sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Kemudian lafadz syajaratun itu berkedudukan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Sama ya dengan qalamun tadi. Bedanya cuman yang di atas tadi menggunakan susunan jar majrur, yang di bawah menggunakan susunan dzarful makan. Ada juga contoh lainnya di sini seperti fil masjidi sajadatun, yang artinya di dalam masjid itu ada sajadah. Nah, kita lihat di situ ada fil masjidi. Fi merupakan huruf jar dan al masjidi merupakan isim yang dijarkan. Jadi fil masjidi itu merupakan khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan dengan susunan jar majrur. Sedangkan sajadatun di situ berkedudukan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Begitu juga dengan li Zaidin kitabun, yang artinya Zaid memiliki kitab. Li merupakan huruf jar yang artinya kepunyaan, dan Zaidin merupakan isim yang dijarkan. Zaid memiliki, sedangkan kitabun itu berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Kemudian ada janibal madrasati suqun, yang artinya di samping sekolah itu ada pasar. Janiba yang artinya di samping, sudah jelas bahwa itu menunjukkan keterangan tempat yang menunjukkan bahwa kedudukannya sebagai dzarful makan. Janibal madrasati, di samping sekolah itu. Nah, itu merupakan susunan dzarful makan. Sukun berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Jadi janibal madrasati sebagai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan menggunakan tarkib atau susunan dzarful makan, dan sukun itu merupakan atau berkedudukan sebagai mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Kemudian contoh terakhir yaitu waro al baiti baqarun, yang artinya di belakang rumah itu ada sapi. Waro al baiti, waro'a yang artinya di belakang, dan al baiti artinya rumah. Jadi waro al baiti merupakan susunan dzarful makan atau keterangan tempat, berarti berkedudukan sebagai mubtada, berarti berkedudukan sebagai khobar muqaddam, dan baqarun berkedudukan sebagai mubtada muakhar. Nah, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.